Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Resapi GKJ Margo Yudan kembali menyapa kita di pagi hari ini. Kiranya Allah hadir dan membentuk hati kita dan hidup kita menjadi semakin sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah karena Engkau telah mengizinkan kami untuk kembali berelasi bersama Allah di pagi hari yang indah ini melalui sapaan renungan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami terima pagi ini boleh menolong kami untuk semakin mengenal dan mencintai Allah kami, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah ya Allah, kami umat kepunyaan-Mu siap untuk mendengar. Amin. Bacaan dalam renungan kita saat ini diambil dari Roma 4 ayat 17-18 yang demikian. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempercayai Allah yang menciptakan segala sesuatu dan juga Allah yang menebus kita umat manusia. Tentu saja umat Kristiani mengimaninya karena hal itu tertuang dalam Alkitab. Tetapi bagaimana dengan Abraham? Apakah Abraham percaya kepada Allah yang mencipta? Tentu saja, karena itulah yang tertuang dari kitab para nabi. Abraham mempercayai bahwa Allah dapat mencipta dari ketidakadaan menjadi ada. Tetapi apakah Abraham mengimani Allah yang menebus, Allah yang menghidupkan, yang mengubah dari mati menjadi hidup? Karena saat itu Kristus yang menghidupkan orang mati dan Kristus yang mati lalu bangkit belum masuk di dalam sejarah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roma 4 ayat 18 dikatakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saat itu Sarah, istri Abraham, sudah berusia 90 tahun dan tidak mungkin melahirkan anak. Sarah sudah mati haid, sudah mengalami menopause, dan ini adalah bentuk iman kepada Allah yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi ketika datang firman Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 22, di mana Abraham diminta untuk mengorbankan anak yang telah begitu lama dinantikannya, Abraham taat melakukan perintah Allah. Lalu, iman apakah ini? Ketika Abraham mendirikan mezbah, lalu mengikat Ishak, lalu meletakkan Ishak di atas mezbah, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, iman apakah ini? Ini adalah sesuatu yang pasti merupakan hal yang sangat berat. Dalam hati Abraham pasti ada iman bahwa Allah tidak hanya sanggup mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, tetapi Allah juga sanggup membangkitkan orang dari kematian. Dalam Roma 4 ayat 17 disebutkan, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita perhatikan, urutan pertama adalah Abraham pun percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati. Baru kemudian Allah yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebutan Bapa orang beriman bagi Abraham dilandasi dan bertolak dari Allah yang membangkitkan orang mati menjadi hidup. Dua pekerjaan Allah yang begitu besar adalah yang pertama penciptaan, creation, dan yang kedua adalah kebangkitan, resurrection. Keduanya adalah mukjizat. Tetapi mukjizat yang terbesar dan yang teragung adalah mukjizat kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita membayangkan bahwa kita adalah seorang tukang kayu. Kita sedang duduk di bawah pohon tua, duduk di atas kursi tua yang kita buat sendiri, sambil memandang langit kita merenung dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah hidupku ini hanya tentang kayu dan bahatan? Apakah ada makna yang lebih dalam dari itu?
Memikirkan hal itu mungkin kita pun memikirkan pekerjaan sehari-hari kita. Apakah hidupku ini cuma tentang berdagang? Apakah hidupku ini cuma tentang melaksanakan perintah bos atau atasan? Apakah hidupku ini hanya tentang mengurus anak dan memasak? Apakah ada makna yang lebih mendalam dari semua itu? Alkitab mengajarkan manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, yang berarti mereka diciptakan dengan cara yang mencerminkan sifat-sifat dan karakter Allah. Manusia punya potensi untuk memahami, mencintai, dan menyembah Allah, serta berhubungan secara mendalam dengan Allah. Oleh karena itulah manusia dipandang sebagai ciptaan yang paling tinggi dan paling berharga dalam seluruh tatanan alam semesta. Di dalam kemahabijaksanaan Allah, tidak mungkin Allah menciptakan saya dan Anda tanpa tujuan. Apalagi kita diciptakan segambar dan serupa dengannya. Pastilah kita pun diciptakan untuk merefleksikan Allah. Jika kamu tukang kayu, maka refleksikan Allah dari hasil pekerjaanmu. Pasti tidak sempurna, tapi upayakanlah yang terbaik. Refleksikan Allah dari relasi kamu dengan pelangganmu, dengan rekan kerjamu, dan tak mungkin sempurna, tapi kasihlah yang menjadi dasar semuanya itu. Refleksikan Allah melalui ketulusan untuk mengasihi dan memaafkan semua orang yang ada di sekeliling kamu, sebagaimana Kristus menebus semua manusia. Kalau saya yang terlalu banyak dosa ini telah diampuni, maka apa hak saya untuk tidak memaafkan segala yang ada di sekeliling saya? Merefleksikan Allah berarti memuliakan Allah dengan segala yang kita lakukan, pikirkan, rasakan, dan kita yakini. Itulah tujuan pertama manusia diciptakan, yaitu memuliakan Allah. Dan tujuan kedua adalah menikmati Allah. Namun demikian, karena dosa, tentu saja manusia tidak dapat menikmati Allah. Manusia tidak memiliki satupun upaya yang bisa diandalkan untuk bisa mengatasi keterpisahan itu, kematian itu. Allah menciptakan manusia untuk berelasi dengannya. Allah menciptakan manusia tidak hanya untuk memuliakannya, tetapi juga untuk bisa menikmati Allah di dalam hadirat dan penyertaannya. Manusia yang mati tidak dapat menghidupkan dirinya. Manusia berdosa tidak dapat kembali kepada Allah dengan usahanya sendiri. Hanya kematian Kristuslah yang menjadi tebusan kita. Dan hanya kebangkitannya lah yang mampu menjadikan kita hidup, bisa kembali kepada Allah, dan bisa kembali kepada tujuan awal manusia diciptakan, yaitu memuliakan Allah dan menikmati Allah. Oleh karena itu, bagi kita yang masih bertanya, apakah hidupku cuma tentang berdagang? Apakah hidupku ini cuma tentang melaksanakan perintah bos atau atasan? Atau apakah hidupku ini hanya tentang mengurus anak dan memasak? Tentu saja tidak. Hidup Anda dan saya memiliki sebuah tujuan, yaitu yang pertama adalah memuliakan Allah. Memuliakan Allah melalui setiap pekerjaan kita, memuliakan Allah melalui sikap kita kepada pelanggan, rekan kerja, rekan bisnis, dan keluarga. Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan untuk kemuliaan Allah adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Setiap pekerjaan dan relasi kita harus menjadi refleksi dari kasih, kebenaran, dan keadilan Allah. Dan tujuan yang kedua adalah menikmati Allah. Kita dapat menikmati Allah melalui kehidupan doa. Kita dapat menikmati Allah dengan merenungkan firman-Nya dan kebaikan-Nya. Kita dapat menikmati Allah melalui persahabatan dari sesama umat percaya. Kita dapat menikmati Allah dengan meneladani kasih Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri, karena kita berpartisipasi dalam misi kasih-Nya di dunia ini. Kita dapat menikmati Allah di dalam interaksi kita dengan orang lain, karena Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pembawa damai bagi sekeliling kita. Dan mari renungan kita saat ini menjadi pengingat bagi kita bersama bahwa kita bisa kembali diperkenankan untuk memuliakan Allah dan menikmati Allah, yaitu karena Allah telah melakukan mukjizat terbesar dan teragung, yaitu kebangkitannya yang menghidupkan kita, yang di dalam kebangkitannya kita telah mati karena dosa, boleh menerima hidup yang kekal di dalam kebangkitannya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk menyadari bahwa kami tidak mampu kembali kepada tujuan Allah menciptakan kami
jika Kristus tidak mati menebus dosa kami dan kemudian bangkit untuk memberi kami hidup yang kekal. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengingat mukjizat terbesar dan teragung dari Allah, yaitu kebangkitan Allah yang juga memberi kami kehidupan kekal. Kami ingin hati kami selalu semakin mendekat kepada Allah, dan saat ini kami pun mengungkapkan bahwa kami ingin selalu berelasi bersama dengan Allah, menjaga hati kami bersama dengan Allah, dan dimampukan untuk memuliakan Allah melalui pekerjaan kami, melalui pelayanan kami, dan melalui relasi kami dengan sesama. Kami meminta hikmat bijaksana untuk melakukan firman-Mu dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat berbahagia dan sangat bersyukur untuk pagi yang indah ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.